Hai semua. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara tutorial pembentukan bilangan indeks menggunakan aplikasi SPSS. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman sekalian yang belum mengetahui apa sih SPSS itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materinya dan arti dari SPSS tersebut. Nah, kita masuk pada pengertian SPSS. Nah, SPSS adalah singkatan dari Statistic Package for the Social Sciences. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Mengapa sih kita harus menggunakan SPSS? Karena SPSS sendiri mampu mengakses data dari jenis format yang ada sehingga format dapat digunakan langsung untuk melakukan analisis data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bilangan indeks. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sekalian sudah mengetahui arti dari bilangan indeks tersebut. Tapi di sini saya akan menjelaskan lagi apa arti dari bilangan indeks. Nah, bilangan indeks adalah bilangan merupakan ukuran yang mengekspresikan harga, kuantitas, atau taraf produktivitas saat ini atau perubahan bila dibandingkan hal yang sama pada suatu periode tertentu atau periode dasar. Kita masuk pada macam-macam angka indeks. Ada 3 macam angka indeks, yaitu 1. Angka indeks harga, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan harga dari suatu periode ke periode lainnya. Yang kedua, angka indeks jumlah kuantitas, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode lainnya. Yang ketiga, indeks nilai atau value, yaitu angka perbandingan untuk mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Nilai dihitung dengan cara mengalihkan harga dengan jumlah kuantitas. Nah, tentunya pembuatan bilangan indeks ada tujuan yang bermanfaat, yaitu biasanya ditetapkan sebelum melakukan penyusunan karenanya harus jelas dan tepat. Mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antar perubahan. Apa yang mau diukur dan bagaimana mengukurnya. Nah, selanjutnya di sini lebih dijelaskan lagi, bilangan indeks juga merupakan alat untuk mengukur perubahan-perubahan atau perbedaan dalam suatu beberapa perubahan yang saling berhubungan. Bilangan indeks untuk satu produk disebut dengan indeks sederhana atau dalam kurung simple index. Sedangkan bilangan indeks yang mencakup lebih dari satu produk disebut dengan indeks gabungan atau dalam kurung competitive index. Apa manfaat dari indeks saham? Nah, teman-teman, di sini manfaat pertama dari indeks saham adalah memberikan gambaran mengenai pergerakan harga di bursa saham secara keseluruhan maupun secara segmentasi. Nah, jika investor ingin mengetahui pergerakan harga seluruh saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, maka indeks
indeks harga saham gabungan atau IHSG dapat memberikan gambaran umum atas pergerakan harga seluruh saham. Jika IHSG naik, dapat disimpulkan bahwa harga saham yang naik lebih banyak daripada harga saham yang turun. Sebaliknya, jika IHSG turun, dapat disimpulkan bahwa saham yang turun lebih banyak daripada saham yang naik. Nah, yang kita tunggu-tunggu, ini saya akan menjelaskan cara pembentukan variabel dan juga menentukan beta saham menurut teknik regresi modal indeks menggunakan data dari BPS ya. Nah, teman-teman, di sini saya telah mencetak data ke Excel dan data ini saya ambil dari BPS ya teman-teman, yaitu Badan Pusat Statistik. Dan data ini saya ambil dari ekonomi dan perdagangan bagian ekspor impor. Dan dari data ini terlihat beberapa jenis barang dan jumlah keseluruhan yang dikeluarkan per tahun, yaitu dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menentukan nilai variabel dan juga beta saham menurut regresi modal indeks. Bagaimana caranya teman-teman? Di sini teman-teman pertama-tama mengcopy semua data dan pindahkan ke SPSS. Nah, di sini teman-teman saya telah memindahkan terlebih dahulu ke data SPSS dan saya telah mengganti nama atau variabel dan ini tidak bisa dispasi ya teman-teman, jadi kita persingkat saja. Nah, nanti arti dari persingkat ini kita taruh di sini. Jadi di sini bisa dispasi, di sini tidak bisa dispasi teman-teman. Jadi JB jenis barang RRHE 2014 rata-rata harga eceran pada tahun 2014, begitu juga seterusnya sampai tahun 2016. Nah, teman-teman, di sini kita masuk pada tutorialnya. Kita klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Setelah menjadi ini seperti ini teman-teman, data dari ini kita masukkan ke sini dan data dari ini kita masukkan ke sini. Lalu kita klik OK. Setelah menjadi seperti ini teman-teman, di sini adalah beberapa tabel dari hasil variabel dan ini adalah tabel-tabel yang menunjukkan nilainya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tabel-tabel ini dari tabel 1, tabel 2, tabel 3 sampai tabel 4. Tabel pertama yaitu tabel variabel enter. Nah, hasil dari variabel enter memiliki kegunaan untuk menjelaskan data dari variabel. Di sini independennya yaitu rata-rata harga eceran pada tahun 2016. Dengan metode enter merupakan metode yang digunakan untuk membentuk penaksiran dari persamaan regresi. Selanjutnya, tabel summary. Hasil dari model summary memiliki kegunaan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel atau lebih di dalam persamaan regresi. Di sini yang kita lihat adalah R-square. Pada hasil ini menunjukkan nilai sebesar 0,995. Mengapa dikatakan 0,995?
karena tidak ada angka di depan koma. Ini teman-teman. Jadi ini dikatakan 0,995. Jadi hasilnya 0,995. Nilai ini mengandung arti bahwa produksi harga per eceran di tahun 2016 yang ini itu sebesar 0,995. Selanjutnya, ANOVA. Hasil dari tabel ANOVA untuk mengetahui variabel independen secara serentak dan bersama-sama. Dari hasil ini dapat terlihat bahwa nilai signifikansi itu sebesar 0,001. Selanjutnya, tabel koefisien. Hasil dari koefisien digunakan untuk mengetahui persamaan regresi dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen untuk meramalkan secara parsial atau sendiri-sendiri. Hasil dari koefisien ini juga bisa digunakan untuk naik turunnya variabel dependen ke variabel independen. Kita lihat konstan. Konstan yaitu 520,613. Artinya, bila biaya produksi atau harga eceran pada tahun 2016, maka untuk penjualan itu bernilai positif atau nilainya meningkat. Mengapa dikatakan positif? Karena tidak ada minusnya. Nah, dari yang kita lihat, konstan rata-rata harga eceran pada tahun 2016 itu adalah 0,67. Jadi itu adalah 0,867 adalah hasil koefisien betanya. Jadi di sini kita telah menemukan hasil dari betanya ya teman-teman. Apa itu beta? Beta adalah nilai prediksi sebuah variabel dalam model terhadap variabel response. Demikianlah tutorial dari saya bagaimana cara pembentukan variabel dan juga menentukan beta saham untuk teknik regresi modal indeks menggunakan aplikasi SPSS. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengerti dengan penjelasan yang saya berikan, dan jika ada kesalahan kata mohon maaf ya. Berikutnya masih banyak lagi video-video selanjutnya yang teman-teman harus ketahui agar teman-teman dapat mendalami pengetahuan dalam bidang statistika lebih dalam lagi. Maka dari itu, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman dapat melihat updatean video baru berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih.